Selamat pagi anak-anak Miss, apa kabar hari ini? Hari ini kita masuk hari ketiga dalam satu minggu. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Miss mau bertanya, apakah kalian sudah sarapan? Sudah dong pastinya. Apakah kalian sudah memakai baju seragam sekolah? Tentunya pasti sudah. Nah, kalau kalian sudah merasa lengkap dirinya, kita akan memulai pelajaran kita hari ini. Dan sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita satukan hati kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita masih diberikan nafas kehidupan sampai pagi hari ini, dan berdoa juga mengawali kita dalam melakukan segala aktivitas-aktivitas kita, baik sendiri maupun bersama orang tua. Semoga di dalam lindungan dan bimbingan Tuhan. Yuk, Miss akan memimpin doa pada pagi hari ini. Kita hening sejenak, kita tutup mata kita lipat tangan kita undang Tuhan hadir dalam hati kita ya nak. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas segala penyertaan-Mu kepada kami, teristimewa penyertaan-Mu sepanjang malam tadi, hingga kami pada pagi hari ini boleh dapat kembali membuka mata kami, melihat di sekeliling kami, dan merasakan nafas-nafas kehidupan yang masih Kau berikan kepada kami dengan semangat yang baru daripadamu. Bapa yang penuh dengan belas kasih, pada pagi hari ini kami juga akan memulai pelajaran kami. Sertailah kami dan bimbinglah kami. Bukalah hati kami dan pikiran serta telinga kami dalam mendengarkan perkataan-perkataan dari setiap guru kami yang akan menjelaskan materi-materi pada pagi hari ini. Kami juga ingin menyampaikan permohonan kami kepadamu. Berkatilah juga orang tua kami, sertai langkah kaki mereka kemanapun mereka berada, agar mereka selalu Kau lindungi dan selalu Kau berikan kesehatan yang berlimpah daripadamu, sehingga orang tua kami dapat membimbing dan mendampingi kami ketika kami belajar di rumah, dan ketika kami menjawab soal-soal kami tidak mengerti dan kami tidak tahu, kami bisa bertanya dengan orang tua kami. Inilah doa-doa kami yang tidak sempurna ini, kami aturkan ke dalam tangan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, anak-anak Miss, sebelum kita masuk pelajaran hari ini, kita akan mereview sedikit ke belakang apa yang sudah kalian pelajari. Pada hari Senin, kalian sudah belajar tentang matematika, di mana matematika itu kalian belajar tentang pecah-pecahan, yaitu pecahan biasa, pembilang, dan penyebut. Kalian juga sudah menjawab soal yang Miss berikan. Hari Selasa, kalian sudah belajar tentang bahasa Inggris. Nah, hari ini kalian akan belajar tentang bahasa Indonesia, yaitu tentang dongeng fabel. Nah, sebelum kita memasuki dan mendengarkan audio dari Miss Novena tentang cerita fabel, Miss Novena akan bercerita sedikit dan menyampaikan sedikit materi tentang apa itu fabel. Miss yakin kalian juga sudah belajar di rumah dan sudah membaca apa ya itu fabel. Nah, fabel adalah dongeng yang tokoh-tokohnya adalah hewan. Dongeng yang tokoh-tokohnya adalah hewan. Tokoh-tokohnya itu termasuk peran-perannya nak. Peran-perannya itu mungkin yang biasa kita selalu mendengar perannya itu si Adi, si Nina, si Ali. Peran-perannya itu adalah manusia-manusia, yang ngomong adalah manusia-manusia dalam percakapan tersebut. Kali ini yang berbicara adalah, yang memainkan perannya adalah para hewan-hewan. Nah, itu adalah pengertian fabel. Pengertian dongeng. Nah, ketika kalian sudah tahu apa itu fabel, kalian akan memasuki tentang dongeng. Jadi, dongeng adalah cerita sederhana yang tidak benar-benar terjadi.
Dongeng itu adalah cerita sederhana yang tidak benar-benar terjadi dan itu hanyalah cerita rekayasa. Jadi tidak benar-benar terjadi di kehidupan nyata kita. Tidak ada binatang dengan binatang saling berbicara, itu tidak ada. Jadi itu hanyalah rekayasa atau cerita hayalan atau cerita fiksi. Makanya dibilang dongeng fabel. Fungsi dongeng fabel itu adalah yaitu untuk menyampaikan ajaran moral. Ajaran moral itu apa ya, Miss? Jadi ajaran moral itu ajaran atau sisi positif yang bisa kalian ambil dari cerita tersebut. Makna-maknanya apa ya yang bisa saya contoh dari cerita yang sudah Miss Novena jelaskan? Oh, mungkin dia sikapnya suka menolong. Oh, mungkin binatang itu sikapnya berani. Oh, mungkin binatang itu sikapnya kuat. Nah, itu pesan moralnya yang bisa kalian ambil. Dan bisa jadi kalian ikut mencontohkan sikap-sikap dari cerita tersebut. Yang kedua, fungsinya adalah untuk menghibur. Karena dia bersifat hayalan, dia bersifat fiksi, tidak benar-benar terjadi. Jadi, dongeng fabel itu hanya untuk menghibur anak-anak, Miss. Ya, menghibur biar kalian tertawa. Oke. Nah, dongeng itu ada beberapa. Bukan hanya dongeng fabel saja, tapi ada dongeng sage, ada dongeng legenda atau cerita rakyat, ada dongeng mitos, atau ada dongeng parabel, ada dongeng lelucon, ada dongeng orang pendir, ada dongeng hikayat, dan ada dongeng fabel. Nah, karena hari ini kita akan belajar tentang dongeng fabel, ya, kita akan belajar tentang dongeng fabel. Jadi, Miss harap kalian bisa mendengarkan cerita fabel yang akan Miss ceritakan pada pagi hari ini. Miss tidak meminta kalian untuk membuka buku, jadi Miss minta kalian mendengarkan. Apa yang Miss katakan? Kita hari ini belajar melalui audio. Audio itu belajar melalui voice saja, melalui suara saja, dan kalian mendengarkan apa yang Miss sampaikan. Hari ini Miss akan bercerita tentang katak yang berani. Ada sebuah kolam di tengah padang rumput yang luas. Banyak katak yang tinggal di kolam itu. Salah satunya bernama Koko. Koko memiliki tubuh yang besar dan kuat. Ia dikenal sebagai katak yang pemberani. Suatu hari, beberapa katak kecil sedang bermain di tepi kolam. Seekor sapi menghampiri kolam untuk minum. Tidak sengaja, mereka terinjak oleh sapi. Katak-katak kecil melompat dan menjauh. Mereka ketakutan melihat tubuh sapi yang besar dan kuat. Sapi tidak mendengar teriakan mereka dan tetap maju ke tepi kolam. Katak-katak itu pergi dan mengadu kepada Koko. Kita harus berani menghadapi sapi, karena kolam ini rumah kita, kata Koko. Koko dan katak-katak kecil meloncat-loncat untuk menemui sapi. Dengan suaranya yang nyaring, Koko berteriak, "Hei sapi, kamu telah menginjak teman-temanku." Sapi menoleh pada Koko dan teman-temannya. "Maafkan aku, teman. Aku tidak melihat ada katak kecil di sekitar kolam. Aku berjanji akan lebih berhati-hati ketika berada di tempat yang baru." Koko dan teman-temannya memaafkan sapi, dan kini mereka hidup berdampingan di sekitar kolam. Sumber cerita ini dari dokumentasi penerbit. Oke anak-anak Miss sudah bercerita tentang katak yang berani. Nah, karena
Miss sudah selesai bercerita, Miss akan kasih beberapa pertanyaan yang harus anak-anak Miss jawab. Di buku tuh tulis. Jawab pertanyaannya saja, tulis jawabannya, dan pertanyaannya tidak usah dibuat ataupun ditulis di buku tulis. Oke anak-anak Miss, sebelum menjawab, kalian dengarkan audio dari Miss Novena dulu ya nak. Oke, selamat bekerja, selamat belajar. Lakukan ini semua dengan penuh rasa syukur dan penuh dengan semangat. Tuhan memberkati anak-anak Miss.